sendalnya hilang atau sendal suami jarang terlihat di masjid? Resiko lebih ringan punya sendal hilang di masjid daripada sendal kita jarang terlihat di masjid. Baik, saya akan berikan contoh amal lebih panjang daripada usia. 63 tahun usia Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. 3 orang ini meninggal dunia sama-sama di usia 63 tahun. Tapi Umar punya kenang-kenangan. Apa itu? Ketika sedang tawaf, berbisik di telinga Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pingin ada ayat turun memerintahkan sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim setiap orang selesai dari tawaf." Tidak usah nunggu besok, ternyata saat itu juga Jibril turun membacakan ayat "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla", jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat menunaikan sholat selesai tawaf. Semenjak ayat ini turun, siapa yang tawaf begitu selesai minggir sholat 2 rakaat. Padahal Masjidil Haram, masjid yang tidak ada matinya, tiap detik pasti ribuan orang sholat di maqam Ibrahim. Usia boleh 63 tahun, tapi amal Umar bin Khattab lebih panjang daripada umurnya. Tidak ada nama yang lebih banyak disebut-sebut di dunia ini tiap harinya melebihi nama Muhammad. Jadi ibadah itu tidak hanya zikir, tidak hanya saum Senin Kamis, memberi kasih sayang kepada anak meskipun sekedar ciuman ternyata bernilai ibadah. Contoh kedua, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusnin qata'aha min dhahri thariq. Aku melihat orang itu ada di surga, ternyata amal yang mengantarkan dia masuk surga, dia pergi ke pinggir jalan, pohon-pohon di kanan kiri jalan, ranting-rantingnya terlalu lebat, mengganggu lalu lintas, akhirnya dia pangkas, dia rapihkan. Ya taqallabu fil jannah, orang ini akhirnya bahagia di surga. Berarti bahwa golok ada pohon dirapikan. Ibadah paling afdal, ibadah tergantung dari situasi dan kondisi. Itu ibadah yang paling afdal. Saya kasih contoh. Ini pokoknya kalau tidak dikasih contoh itu tidak paham. Baik, contoh. Ibu mau pergi ke majelis taklim. Katanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Punya kaki, dia langkahkan menuju tempat menuntut ilmu, Allah permudah langkahnya masuk surga. Karena harapan masuk surga, ibu pergi ke pengajian. Ketika berangkat, ternyata ibu melihat ada anak kecemplung di sungai teriak-teriak. Yang paling afdol nyemplung sungai, tolong itu si anak, atau biarkan anak mati karena saya ingin datang ke pengajian. Nah, berarti ibadah paling afdol pada saat ini, saat itu bukan pergi ke pengajian, tapi nyembur sungai. Tolong itu anak. Kalau anak itu terselamatkan, pahalanya bukan sembarangan. Man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'ah. Satu orang selamat berarti kamu sudah menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Yang ditetapkan di sana membuat sabun dan
harus gagal dulu ya. Kalau langsung jadi nantinya menyepelekan, baik itu sanitasi, baik itu nanti apa tuh yang pertama itu label begini saya diamkan aja Bu, saya udah oh gini, nanti kedepannya ini akan banyak masalah. Kalau saya tidak, langsung saya rombak semua sekarang menjadi, tadinya kan virus Bu, kenapa saya ganti tidak virus ya? Virus itu kalau label ini membawa pesan dari produk ini dari mana, oleh siapa ya, keluar. Kalau di Bakor Mata mungkin pengurus tahu virus itu wirausaha siapa? Wirausaha Bakor Mata. Apa isinya? Sabun. Jadi sabun wirausaha Bakor Mata. Kemudian di sini ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi, seperti halal, seperti diproduksi oleh siapa, yaitu oleh Sawiba. Sawiba itu siapa? Sawiba virus Pak. Kalau Sawiba merek itu akan bikin brand ya, brand itu nggak boleh diganti-ganti, dan brand itu tidak boleh ada yang sama seluruh Indonesia. Kalau nanti ada yang sama, repot pada waktu bikin registrasi di kehakiman. Mudah-mudahan ini bisa tembus keluar ya, siapa tahu periode kapan, syukur kalau periode ini ya bisa menembus pasar bebas ya Pak ya. Jadi di sini nanti ada kode R, yaitu registrasi. Nah ini sulit Bu, bisa ditolak lagi. Nah kemudian di sini diproduksi oleh siapa? Oleh wirausaha Bakor Mata. Nanti kedepannya mau pakai UD, mau pakai CP, mau pakai PT, itu bisa PT wirausaha Bakor Mata. Kemudian di sini, nih bangga terhadap produk se-Indonesia, ini wajib dimasukin. Nih karena di sini belum ada surat-surat, di sini harus dimasukin wajib untuk kalangan sendiri supaya tidak di ini. Jadi kalau ini nanti ada yang sama, apalagi kalau dipaten, udah dipatenkan, kita didendanya seratusan juta Bu ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Sepele untuk label, tetapi saya aja pelatihannya itu udah berpuluh-puluh tahun. Jadi saya merasa bersyukur berdiri di sini. Saya merasa punya ibu, punya saudara luar biasa, merinding badan saya. Saya sampaikan dalam pelatihan, saya bersyukurnya ibu-ibu itu serius. Ya. Jadi keseriusan ibu-ibu itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya awalnya 2 kali gagal Bu, kadang ngaduknya kurang, ukurannya salah, airnya kurang, itu 2 kali. Tapi saya tekun dan serius, akhirnya saya ulang lagi, seperti itu ya. Syukur alhamdulillah Ibu berhasil ya, saya senang. Mohon diteruskan sampai kepada Ibu bisa memasarkan ya. Pulangnya kita kan pakai lidah buaya ya, alhamdulillah. Yang sudah memakainya katanya tangannya ini ya, lembut di tangan. Jadi mudah-mudahan salah satu kelebihan produk kita ini yaitu dari lidah buaya. Nah ini Ibu Ketua kita dan Ketua Wirus sudah siap Bun untuk hari ini taklim dan launching sabunnya. Amin. Luar biasa ini virusnya Bakor Mata, terutama Assalam beserta krupnya. Luar biasa. Sama semua teman-teman. Ya, alhamdulillah barakallah. Amin. Bismillah. Sabun cuci piring. Tunggu dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.